dengan hak asasi manusia. Dan ini karena itu topik yang sekarang ini, anti korupsi melindungi HAM warga negara pada Hari Hak Asasi Manusia, ini adalah suatu topik yang sangat menarik untuk didiskusikan dan kemudian untuk bisa diketahui oleh kita bersama. Nah, kenapa kemudian ini adalah sangat menarik untuk didiskusikan? Karena yang pertama bahwa korupsi itu berdampak sangat serius terhadap implementasi dari pelaksanaan hak asasi manusia, gitu ya. Kalau kemudian di dalam websitenya Sustainable Development Goal itu saya lihat websitenya di situ mengindikasikan bahwa korupsi yang terkait dengan kriminal, ya, crime, kejahatan yang terkait dengan korupsi itu biayanya di negara berkembang itu kurang lebih 1,26 triliun setiap tahun, begitu ya, dolar, ini dalam dolar. Nah, ini tentu kemudian akan menghambat dana-dana ini, tentu kemudian mengakibatkan pelayanan publik dari negara-negara tersebut itu menjadi terhambat. Karena karena hanya sedikit resources yang tersedia, misalnya untuk pengembangan sumber daya manusia, dananya dikorupsi. Nah, bagaimana kemudian bisa berkembang, begitu ya, mau berkembang sendiri nggak ada dana, begitu kan. Nah, sehingga hanya sedikit dana yang bisa dipakai untuk kemudian pemenuhan hak asasi lainnya yang harus kemudian disampaikan kepada warga negara, terutama di dalam mengangkat atau meningkatkan standar hidup dari warga negara yang ada. Nah, dampaknya ini sangat luas sebenarnya kalau bicara tentang korupsi. Pertama itu berdampak pada tidak bisa dinikmatinya semua hak-hak, ya, yang terkait dengan hak asasi manusia, baik itu hak sipil, hak ekonomi, hak politik, hak budaya, termasuk juga bicara tentang hak atas pembangunan, ya, sehingga kemudian ini akan sedikit terhambat, tidak hanya sedikit, di banyak kasus itu malah terhambat sama sekali, ya. Kalau kemudian level dari korupsinya ini sangat luar biasa dan kemudian sangat pervasif, maka kemudian ini juga menjadi hambatan yang serius terhadap implementasi dan pelaksanaan hak asasi manusia secara nasional. Nah, pelaksanaan atau hambatan ini tidak hanya terhadap hak yang merupakan generasi pertama hak asasi manusia. Kalau kita membedakan generasi hak asasi manusia ada 3, gitu ya, tetapi juga generasi kedua dan dampaknya juga pada level generasi yang ketiga, begitu ya. Karena tadi itu dana negara yang sedianya itu didedikasikan untuk pengembangan dan pemenuhan hak asasi manusia itu kemudian diambil, ya, dicuri, dikorups, gitu. Nah, sehingga kemudian dari mana pemenuhan itu dilakukan? Ya, akhirnya realisasi dari pengakuan hak-hak itu menjadi kemudian tidak bisa dilaksanakan oleh negara. Nah, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Ola Jabi Makinwa. Dia ini aktivis dalam United Nations Global Compact for Africa, ya, di chiefnya United Nations Global Compact for Africa. Dia mengatakan bahwa ketika ada korupsi, human right disappears, gitu ya. Jadi hak asasi itu tidak ada, katanya seperti itu. Nah, berarti dampaknya sangat signifikan. Korupsi juga menghancurkan fairness, terus kemudian mendistorsi kebijakan dan prioritas pembangunan. Ya, kalau kemudian di suatu pemerintahan itu kemudian terjadi korupsi, juga kemudian legitimate dari pemimpin itu juga akan hilang, ya, karena kemudian ada distrust dari masyarakat. Nah, impact-nya Impact-nya itu juga di dalam implementasi program-program banyak sekali yang kemudian masyarakat itu ignore dan tidak percaya, begitu ya. Dan
kemudian kemampuan dari negara juga untuk di dalam mengimplementasikan dan melindungi warga negara itu menjadi terhambat, terutama untuk generasi kedua hak asasi manusia, yaitu bidang kesehatan, pendidikan, sosial service, nah termasuk juga untuk fungsi judiciary ini. Korupsi, kalau kemudian korupsi itu terjadi pada level government dan kemudian pada tingkat penegakan hukum di dalam sistem hukum suatu negara, maka kemudian informasi hukum, kemudian fairness di dalam administrasi, keadilan dalam proses untuk mendapatkan keadilan itu juga akan terhambat oleh politisi yang korup, oleh hakim yang korup, oleh lawyer yang korup, oleh prosekutor yang korup, atau kemudian kalau ada investigasi maka atau auditor kalau mereka itu korupsi, maka ini juga akan menghambat dalam sistem proses penegakan hukum dan due process of law itu tadi ya, sehingga rule of law juga nggak bisa kemudian diimplementasikan dengan baik. Nah, ini yang menjadi bahaya karena apa? Karena nanti kemudian masyarakat itu menjadi tidak percaya dan kemudian banyak sekali akan terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang lainnya ya itu. Nah, kemudian kita juga perlu menjawab ya, kalau kemudian judulnya pada sore hari ini itu adalah anti korupsi melindungi HAM warga negara. Is it anti-corruption human rights? Nah, ini juga pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab bersama bahwa korupsi itu tidak hanya kemudian memporak-pandakan hak asasi manusia, tetapi sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa korupsi itu juga memporak-porandakan proses demokrasi dan juga rule of law ya, mengacaukan, memporak-porandakan, mengacaukan demokrasi dan rule of law begitu. Nah, kalau kemudian korupsi itu pada level judicial gitu ya, maka kemudian membatasi hak untuk bisa mendapatkan peradilan yang fair, kemudian ada penyalahgunaan terhadap sistem peradilan, kemudian ada torture, ada extrajudicial detention yang ini tentu kemudian sangat-sangat berbahaya karena ini merupakan penyalahgunaan gitu. Nah, selanjutnya korupsi ini tidak hanya melanggar hak komunal warga negara gitu ya, karena mengambil dana dari rakyat kan istilahnya itu ya, dana publik dari pemerintah yang dibayar dari pajak rakyat atau dana dari hutang gitu ya Pak Oitra ya, sudah dana dari hutang gitu ya, terus kemudian dikorupsi. Nah ini kan luar biasa ini ya. Nah atau dana dari pajak yang dikumpulkan terus kemudian dikorupsi. Nah seakan-akan kemudian kita menganggap bahwa kalau begitu pelanggaran haknya itu hak yang sifatnya komunal. Tidak, tetapi juga individual rights itu juga dilanggar ya. Termasuk ketika kemudian korupsi itu yang sangat paling sering dikaitkan dengan impact yang sangat dekat dengan korupsi itu adalah tidak dipenuhinya hak ekonomi sosial dan budaya, economic, social, and cultural right ya. Misalnya yang paling sederhana kita ilustrasikan itu adalah hak untuk mendapatkan kehidupan yang standar, yang cukup begitu ya, adequate standard of living. Itu kemudian dihambat gitu ya. Nah, kalau kemudian hak untuk mendapatkan standar adequate standard of living untuk bisa mendapatkan hidup yang layak gitu ya, hak untuk bisa hidup yang layak itu dihambat, maka tentu ini secara otomatis akan berpengaruh terhadap generasi hak asasi lainnya, yaitu collective right to development dan hak atas pembangunan yang secara kolektif. Ini collective rights itu biasanya kalau kita ngajar mahasiswa fakultas hukum gitu Pak Pawitra, ini adalah generasi ketiga dari hak asasi manusia gitu. Nah, ketika korupsi, misalnya saya kasih contoh, ketika kemudian korupsi itu kemudian berakibat polusi, ada kasus korupsi itu berakibat polusi. Lah kalau izin pabrik itu kemudian pakai beri-beri,
kan kemudian pabrik yang menyebarkan lingkungan itu jadi kemudian beroperasi. Nah ini kan korupsi juga, mengakibatkan polusi gitu ya. Nah ini juga menghambat dipenuhinya hak atas kesehatan dan juga melanggar hak-hak kolektif ya dari warga negara terhadap healthy environment, clean environment gitu. Jadi kaitannya ini sangat banyak sekali. Ternyata korupsi itu sangat membunuh ya, tidak hanya membunuh beberapa manusia tapi generasi juga gitu. Nah, kemudian dampaknya pada hak-hak yang lain yang sangat spesifik begitu ya, terutama ketika kita kaitkan dengan Economic, Social, and Cultural Right, hak ekonomi sosial dan budaya itu Pak Pawitra dan teman-teman semua. Itu kan bicara bahwa ketika kita harus atau pemerintah itu dituntut untuk bisa memenuhi dan mengimplementasikan hak ekonomi sosial dan budaya, maka biasanya itu dibutuhkan investasi untuk public sources ya. Kalau dibandingkan dengan civil dan political rights, kalau hak civil dan political rights itu juga sekarang butuh biaya ternyata, begitu kan? Biaya untuk apa? Untuk bisa mencapai kekuasaan politik dan ini ya, itu butuh biaya begitu. Tapi yang sering kemudian diilustrasikan dengan perlunya biaya dan investasi itu kan pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya. Nah, kalau kemudian realisasi dari itu kemudian ada semacam penyunatan begitu ya. Nah, ini kan kemudian menjadi berbahaya gitu, sehingga resourcesnya itu akan semakin berkurang, terus kemudian pelaksanaannya itu akan tertunda, terus kemudian orang miskin itu kemudian menjadi tetap miskin, yang termarginalisasi menjadi tetap termarginalisasi, yang kekurangan itu tetap kekurangan. Karena apa? Karena dana bantuan, dana untuk peningkatan terhadap terpenuhinya hak-hak itu tidak bisa dimaksimalkan karena disunat Pak Pawitra gitu ya. Itu seperti itu. Nah, kadang-kadang bahkan bantuan terhadap ketika dalam kondisi bencana dan lain sebagainya itu juga kemudian harus harus tidak diberikan sepenuhnya gitu. Nah, kemudian tetapi selain hambatan terhadap ini sosial, ekonomi dan cultural right itu juga ada dampak yang cukup serius juga terhadap spesifik hak asasi lainnya, hak asasi yang sangat spesifik yaitu civil dan political right. Untuk hak civil dan political right ini saya kasih contoh, misalnya dibutuhkan sejumlah dana yang besar untuk kemudian bisa menjaga judicial, penegakan hukum, untuk sistem istilahnya tahanan itu ya, atau lembaga pemasyarakatan, terus kemudian untuk menjamin agar kemudian pemilihan umum itu bisa bebas dan fair gitu. Tetapi ternyata kalau kemudian dana-dana itu tidak dimaksimalkan dan dana-dana itu kemudian dikurangi atau dikorup, maka kemudian ini akan menjadi adanya misalokasi dari dana-dana publik yang kemudian nanti berakibat pada sistem pemilu yang tidak fair, terus kemudian sistem penegakan hukum yang kurang maksimal dan lain-lainnya gitu. Nah, itu ketika kemudian semua proses di dalam mengimplementasikan hak asasi manusia itu dikorupsi begitu ya. Nah, kemudian ini yang di sektor pengadilan tentu kemudian kalau di sistem pengadilan itu kan sudah pasti kemudian harus ada hak yang sistem peradilan yang fair dan berwibawa gitu ya. Tapi kalau ada korupsi di situ
maka sistem peradilan itu menjadi tidak independen lagi, tidak imparsial lagi, dan juga tidak ada integriti lagi di antara para yudisiari itu. Juga kemudian tidak ada independensi daripada hakim, kemudian para jaksa, para lawyer, dan ini tentu kemudian bisa menghambat hak warga negara untuk mendapatkan peradilan yang adil dan fair, gitu ya. Dan juga kemudian administrasi dari sistem pengadilan ini juga menjadi rusak dan kemudian tidak kredibel. Jadi dampaknya ini sangat devastating gitu ya. Nah, termasuk juga dampaknya terhadap partisipasi politik warga negara. Ini juga salah satu hak yang dijamin ekonomi sosial, tidak hanya ekonomi sosial dan cultural rights, tapi juga civil dan political rights. Ini hak generasi kedua. Ini yang sering kita amati pada saat pemilu ini Pak Pawitra dan Bapak Ibu semua, yaitu vote buying, ya, membeli suara. Ini juga melanggar hak untuk memilih karena membatasi kebebasan warga negara untuk memilih. Yang tentu ini juga berpengaruh terhadap proses elektoral dan kemudian ini merusak legitimasi, ya, dan dengan cara merusak legitimasi itu. Jadi ini juga menyebabkan adanya sistem pemerintahan yang kemudian dipenuhi oleh orang-orang yang berada di dalam sekeliling keluarganya dan lain sebagainya karena suara itu bisa dibeli. Nah, akibatnya apa? Nepotisme itu ada dan lain-lainnya. Kemudian juga ada trading influence dan lain sebagainya agar kemudian masyarakat itu diarahkan kepada untuk memilih orang-orang tertentu untuk bisa mewakili kepentingannya. Nah, ini korupsi juga berpengaruh terhadap dipenuhinya adequate standard of living, food, housing, dan health. Ini sudah pasti gitu ya. Nah, ini yang sangat luar biasa karena apa? Karena berdasarkan penelitian ya yang dilakukan oleh World Food Security itu korupsi itu bisa menghambat dipenuhinya hak atas pangan, hak atas sandang, hak atas perumahan dan hak atas kesehatan. Ya, kalau coba ini pada saat pandemi COVID-19 ini ya, kalau kemudian masih ada yang bermain-main terhadap dana-dana untuk pandemik ini kan sudah sangat keterlaluan begitu. Gambar ini saya ambil Pak Pawitra adalah gambar keluarga Indonesia yang dia nggak punya cukup availability of food untuk keluarganya karena pandemi COVID-19. Nah, coba kita bayangkan kondisi seperti ini. Kemudian kita mengambil bagian dari hak mereka, ya tentu saja kemudian mereka tidak bisa makan dan kalau tidak bisa makan imunitas tubuh mereka juga akan berkurang dan tentu kemudian dia akan mudah sakit dan lain-lainnya gitu. Ya. Selanjutnya hak atas pendidikan. Coba kalau misalnya dana pendidikan dikorup, bagaimana hak atas pendidikan itu bisa dijalankan gitu ya. Mungkin pendidikan baik ini pendidikan dasar atau pendidikan menengah, terutama dasar dan menengah karena pendidikan dasar dan menengah ini memang harus disediakan oleh negara begitu kan. Kalau pendidikan tinggi kan based on merit tadi, negara harus menyediakan fasilitas tapi masih ada pilihan gitu ya. Tapi kalau pendidikan dasar dan menengah ini kan memang harapannya itu disediakan semuanya oleh negara gitu ya. Nah, ini juga foto dari kelompok mereka yang berharap untuk bisa mendapatkan akses pendidikan di Indonesia gitu ya. Nah, kalau kemudian tidak ada kesamaan di dalam mendapatkan hak untuk free access to education, baik di bidang primary maupun secondary education, karena kemudian ini ada suap di sana, ada bribery, ada korupsi, ada penyutan dana dan lain sebagainya, maka ini tentu sangat membahayakan generasi kita yang akan datang, gitu ya. Karena education is password for future life, gitu ya, bagi mereka yang berada di daerah-daerah yang termarginalisasi atau kelompok-kelompok grup yang tertinggal gitu. Nah,
itu Pak Pawitra yang bisa saya sampaikan, bahwa sebenarnya korupsi itu merusak semua sendi-sendi kehidupan, tidak hanya hak asasi manusia, tetapi korupsi itu tentu menghambat diimplementasikannya hak asasi manusia oleh pemerintah. Dan terakhir saya mengquote bahwa real power is the power that empower without corruption. Fraud itu kan merupakan perbuatan melawan hukum. Korupsi fraud itu dilakukan oleh orang dari dalam atau dari luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya secara langsung merugikan pihak lain. Jadi ketika itu merugikan pihak lain dan itu perbuatan melawan hukum, itu disebut dengan fraud, korupsi tadi. Kenapa orang itu berbuat korupsi? Teori korupsi itu ternyata sudah lama, Mas Prawita. Tahun 53 ini ada teori triangle ini. Orang korupsi itu memang karena ada peluang, dan juga karena rasionalisasi. Ya, karena peluangnya ada kesempatan, saya sedang posisi jabatan yang mudah mendapatkan, kemudian tekanan dari keluarga, tekanan dari lingkungan, kemudian dia bisa melakukan rasionalisasi, enggak apa-apa kok saya lakukan, maka terjadilah korupsi itu. Di tahun 53 itu sudah ada itu. Pada perkembangannya tahun 2004 ada yang namanya Diamond Theory. Kalau tadi Triangle, kalau ini Diamond. Bedanya adalah karena kalau tadi peluang dan rasionalisasi sama, bedanya di sini ada kapabilitas dan motivasi. Orang sebetulnya melakukan itu karena mampu dia melakukan, karena memang dia punya keahlian untuk melakukan. Jadi kalau kemampuan dan keahlian ini kan sifatnya dilatih, di-train ini. Selain karena ada peluang, selain karena dia juga membuat rasionalisasi, di sini juga dia punya kemampuan. Kalau dia tidak mampu, ya susah, nggak akan terjadi. Selain kemampuan ada motivasi juga, ada keinginan untuk melakukan melakukan korupsi. Karena apa? Karena tekanan keuangan, tekanan finansial, karena achievement, karena manipulasi. Jadi memang ada kapabilitas dari orang itu. Jadi dia sendiri sudah mampu, terus ditambah lagi motivasinya untuk melakukan itu. Nah, kalau kita mau berantas menurut teori ini ya hilangkan 4 aspek ini. Paling tidak kalau orang mau dan mampu itu sangat meskipun peluang ada, tapi kalau dia tidak mau dan tidak mampu, tidak akan terjadi kok. Ya, yang penting kemampuan dan kemauan itu harus diberantas. Nah, cara pemberantasannya ya tentu dengan sosialisasi bagaimana orang itu fraud itu membahayakan. Tadi yang disampaikan oleh Prof. Nurul itu benar, itu disosialisasikan kemana-mana harusnya, supaya orang tidak punya motivasi lagi akhirnya bahwa kamu melakukan ini tuh membahayakan bangsa, membahayakan pembangunan, membahayakan semua orang yang ada di Indonesia ini. Itu bisa menurunkan motivasi, karena itu informasi yang bisa membuat motivasi tertekan lagi, tidak akan, meskipun dia punya kemampuan untuk melakukan korupsi, punya kapabilitas karena dia bisa mengakal-ngakali misalnya, tapi kalau dia tidak melakukan itu tidak akan. Ini teorinya David Wolf tentang fraud, Diamond Theory. Terakhir itu di teorinya Ron Howard, Pentagon Theory. Selain ada pressure, selain ada kompetensi, ada opportunity dan rasionalisasi, itu ada satu yang namanya arogan. Arogan artinya kita tadi sudah membahas bahwa orang itu punya kemampuan, orang punya kemauan, orang punya peluang, ada tekanan, tapi kalau dia tidak arogan menggunakan dana-dana itu untuk kepentingan diri, tidak akan melakukan. Jadi kalau sudah perkembangan teori sudah sampai seperti ini, artinya kalau mau memberantas ya sebetulnya 4-5-5-nya ini, karena ini Pentagon Teori, terakhirnya Pentagon Teori ini. Jadi sosialisasi yang tadi disampaikan Prof. Nurul itu sosialisasi untuk meredakan, menurunkan motivasi, menurunkan rasionalisasi orang yang tidak melakukan itu. Tapi yang penting lagi adalah arogan dan kompeten ini.
Bagaimana cara memberantasnya arogansi dan kompeten ini? Ya sejak awal orang ketika menjabat pada posisi tertentu, orang ketika menduduki posisi tertentu diingatkan sejak awal. Cuman sekarang ini kan kalau kita lagi menjabat pada posisi tertentu, setelah menjabat disumpah selesai kan, tidak ada pengingat, tidak ada penjelasan, tidak ada apalagi itu namanya warning. Kalau di kemarin Gunung Meletus kan ada warning, kamu itu jangan arogan, kamu itu menggunakan dana rakyat itu, kamu itu menggunakan posisimu itu, nggak boleh arogan itu. Kalau ada warning kayak gitu, maka fraud itu kemungkinan menurut teori tidak terjadi. Nah, ada teori lain juga yang fraud skill itu. Fraud teori skill itu bisa ketika orang pada posisi tertentu itu diberi skala-skala bagaimana mengukur peluang dia untuk melakukan fraud, melakukan fraud itu, sehingga ini teori dari fraud skill ini. Jadi ada tekanan, ada peluang, tapi kemudian tekanan peluang ini kalau tekanannya rendah tidak akan terjadi, peluangnya rendah tidak akan terjadi, gitu. Tapi apalagi kalau dia punya integritas yang tinggi, ini tidak akan terjadi. Tapi kalau terjadi situasinya beda, situasi tekanan tinggi, peluangnya tinggi, dan risiko fraudnya juga rendah, orang akan melakukan ini. Ini ada indikator-indikator ini yang kemudian dikembangkan oleh fraud skill ini oleh Steve Albert. Ini ada 9 aspek. Ini bisa dijadikan semacam warning itu pada pejabat gitu. Kalau mau diangkat, kemudian diberi tiap tahun, kemudian diberi kuesioner seperti ini untuk mengindikasikan bahwa orang-orang ini mendekati melakukan atau jauh dari melakukan, sehingga sejak awal mungkin pimpinan bisa melakukan warning sejak awal. Kamu jangan arogan ya, kamu jangan menggunakan dana pemerintah ya, kamu jangan berbuat seenakmu sendiri ya karena kamu pejabat. Itu lebih mudah lebih secara psikologis, karena ini kan dari psikologi dan dari pengembangan SDM, jadi lebih indikasi-indikasi itu lebih diketahui sejak awal, sehingga peluang orang untuk melakukan itu meskipun ada peluang tapi tidak akan melakukan karena sejak awal kita sudah lihat indikasi-indikasinya. Nah, dari aspek SDM ini yang bisa kita sampaikan, Mas Gus Prawita. Mudah-mudahan indikasi-indikasi nanti ini bisa dikembangkan oleh teman-teman kita, terutama mahasiswa-mahasiswa saya yang tertarik dalam bidang ini, fraud ini. Nanti akan kita kembangkan bersama bagaimana mengembangkan fraud skill ini supaya orang-orang yang pada posisi-posisi tertentu tidak akan bisa melakukan fraud, karena sejak awal sudah warning itu sudah kelihatan. Prinsipnya kan jangan sampai orang yang harus mendapat hak itu tercederai karena ada orang yang mencuri ya. Nah, sekarang kan bagaimana orang yang mencuri ini kita hambat atau kita berantas jangan sampai dia mencuri. Dari aspek SDM-nya kan tadi kan secara teoritis tadi sudah juga dibahas oleh Mas Dian sama Gus Nafid bahwa motivasi yang kuat itu memang menjadi pencetus bagi orang mau korupsi. Tapi juga harus ada faktor keduanya, yaitu kemampuan. Motivasi itu kan kemauan. Kalau mampu tapi tidak mau ya nggak terjadi. Ya, tetap mampu mau, tapi kalau tidak mampu ya nggak terjadi. Jadi dua aspek tadi, kapabilitas dan motivasi, ini memang menjadi PR kita, bagaimana masyarakat ini diberi
diberi sosialisasi, diberi teknis-teknis yang bagaimana aku nggak mau, supaya nggak mau terjadi itu. Jadi kemudian korupsi tidak terjadi. Tapi kalau kemudian persoalan kapabilitas, ini tadi secara teori juga sampai saya sampaikan bahwa kapabilitas kan bisa jadi rasionalisasi juga, bahwa saya begini karena terpepet, saya begini karena terpepet. Jadi yang paling perlu di kalau dari sisi ahli ya, bahwa kalau pemimpinnya itu dari pemimpinnya paling rendah ke paling atas itu korupsi, ya rakyat pasti meniru. Sampai tadi katanya tukang parkir pun juga bisa jadi korupsi. Itu karena memang pimpinan yang memberi contoh. Kalau pimpinannya tidak memberi contoh, rakyat pasti tidak akan korupsi. Jadi berbicara tentang korupsi itu seperti korosi. Kalau dibiarkan, lama-lama dia akan menggerogoti ya tiang, ya, dinding, mungkin juga lantai, mungkin atap, yang akhirnya suatu saat bangunan itu akan runtuh. Ya. Jadi bangunan itu bisa runtuh karena korosi. Begitu juga korupsi. Korupsi itu sebenarnya kan begini. Kalau dibiarkan akan menyebabkan suatu inflasi. Nah, ini mungkin tidak pernah dibahas ya, bahwa korupsi itu adalah salah satu ya faktor atau variabel yang bisa menyebabkan inflasi di dalam perekonomian. Nah, bisa menyebabkan inflasi dalam perekonomian. Mengapa menyebabkan inflasi? Karena korupsi itu sesuatu yang diambil dengan cara yang tidak legal, tetapi akan dimasukkan dalam biaya perekonomian, dimasukkan dalam biaya proyek, dimasukkan dalam biaya produksi kalau itu terjadi di sebuah pabrik. Akhirnya apa yang terjadi? Bahwa biaya yang muncul tidak mencerminkan biaya yang sebenarnya keluar. Biaya yang keluar yang tidak sebenarnya tadi menjadi lebih mahal. Contohnya begini, Gus Frit. Ya. Jadi kalau harga sebuah produk ya, biaya sebenarnya adalah 10.000. Karena itu ada korupsi 2.000, harus diakomodir dalam biaya tersebut, biaya produksinya menjadi 12.000. Padahal sebenarnya hanya 10.000. Karena yang 2.000 dikorupsi, maka biaya totalnya menjadi 12.000. Nah, ini kalau dibiarkan secara keseluruhan akan merusak perekonomian. Bahkan akan membahayakan negara kita tidak memiliki daya saing yang tinggi karena harga produk yang terjadi lebih mahal daripada yang sebenarnya. Nah, ini tadi kalau dikaitkan ya apa yang HAM itu ya. Kalau inflasi ini terjadi tidak berdasarkan kondisi yang sebenarnya, akhirnya apa? Harga-harga akan menjadi mahal. Kalau harga-harga ini menjadi mahal, banyak orang yang tidak mampu membeli. Jadi mungkin juga Gus Prawitra, harga-harga sembako yang naik ini ya mungkin karena besarnya korupsi di Indonesia Raya ini. Ya, bayangkan contoh aja, misal ya, biaya produksi beras per kilo yang sebenarnya tadi hanya 10.000 yang saya contohkan tadi, karena ada korupsi jadi 12.000 jadi 15.000. Nah, inilah kalau kita ngomong dikaitkan dengan HAM, akhirnya orang tidak mendapatkan haknya dengan harga yang sewajarnya,
tetapi mendapatkan harga yang lebih mahal dari yang seharusnya. Nah, ini kan pelanggaran HAM ini sebenarnya, ya. Orang yang seharusnya mendapatkan murah, mendapatkan mahal hanya gara-gara ada korupsi. Itu, makanya tadi saya ibaratkan korupsi itu seperti korosi, seperti karat dia. Dia menyerang lantai rumah, menyerang pintu rumah, menyerang apa? Tiang rumah, empiak rumah. Suatu saat pasti akan runtuh. Begitu juga sebuah negara apabila banyak korupsinya dan terus-menerus pasti suatu saat akan runtuh. Bayangkan, bangunannya menjadi runtuh, ya, menjadi lemah, ya, dan bebannya semakin berat, Mas Palita. Bebannya semakin berat tadi, yang seharusnya 10.000 kena 12.000 sampai 15.000. Nah, apakah ini terjadi di Indonesia? Kalau kita lihat kondisi-kondisi real di perekonomian kita, bahwa harga-harga yang mahal ini juga disebabkan karena korupsi. Nah, karena korupsi, mungkin orang akan membantah, mana buktinya Pak Nafik, kan begitu. Buktinya harganya mahal, tidak mencerminkan yang sebenarnya. Itu aja, ya. Jadi jangan sampai akhirnya seperti orang kentut ini, Gusti, ya kan? Apa yang kentut? Nggak ngaku, ya nggak ada yang tahu. Ya, itu juga Mas Pandi Sanjaya ini kan gitu ya, ya Mas Pandi ya. Nggak ada yang ngaku kan begitu. Mana ada orang korupsi ngaku? Ya, sudah ketahuan aja ngomong tidak. Ya, saya tidak korupsi, salah prosedur, ya kan? Salah prosedur berkali-kali, ya kan? Itu. Nah, disinilah sebenarnya negara kita ini kalau pengen maju secara ekonomi, bahwa korupsi itu harus dikikis, diminimalisir. Kok nol tidak mungkin, Gus? Ya, Gus Wid, tidak mungkin nol korupsi itu. Ya, kalau korupsi sudah nol, perintah bahwa fastabiqul khairat sudah nggak ada. Ya kan? Kalau korupsi ini sudah nol, berarti tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ya. Nah, disinilah sebenarnya tadi saya setuju dengan pembicaraan sebelumnya, bahwa masyarakat ini harus disosialisasikan, bukan disosialisasikan. Korupsi itu yang semakin merajalela di dalam sebuah negara, di sebuah masyarakat, juga menunjukkan gagalnya pendidikan. Kita punya tanggung jawab itu, Gus Wid, ya. Berarti adalah dunia pendidikan ini gagal, tidak mampu mendidik anak-anak didik kita yang memiliki karakter, yang memiliki jiwa bahwa sesuatu yang tidak baik jangan dikerjakan. Ya, dikerjakan ojo-ojo nemen-nemen gitu ya, ya, hindari. Jadi ingat bahwa korupsi tadi yang pertama itu merupakan penyebab inflasi, ya, di dalam perekonomian, dan akan merusak sendi-sendi perekonomian, dan negara kita tidak akan bisa bersaing di dunia internasional. Tadi melanggar HAM karena orang tidak akan mendapatkan haknya. Tetapi ini semuanya, apa penyebabnya? Kalau kita ini ingin menyelesaikan, meminimalisir masalah korupsi, jangan menyelesaikan akibatnya. Orang korupsi itu kan karena akibat juga, ya, ya Mas Pandi, ya. Akibat dari pendidikan kita tidak mampu membangun anak-anak didik kita untuk menjalankan kebaikan, bisa membedakan mana yang korupsi, mana yang tidak, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Jadi pendidikan kita selama ini hanya mampu membuat orang ini otaknya cerdas, pinter, hatinya tidak berlaku. Ingat, di dalam kehidupan kita ini, hati itu yang menunjukkan benar dan salah di dalam kehidupan kita. Akal pikiran kita adalah yang memilih benar dan salah. Nah, yang jadi masalah itu nafsu ini, Gus Widya. Nafsulah yang menjelumprungkan manusia, yang hatinya tahu itu benar dan salah, akalnya dia bisa menghitung untung ruginya, tapi nafsunya menutupi semua untung ruginya tadi. Coba kalau kita lihat, kalau kita hati kita korupsi, tidak bukan inflasi, melanggar HAM yang jelas tadi, ya, mestinya adalah hatinya sudah mengatakan tidak boleh, tetapi karena nafsunya, ya kan,
Saya pengen memiliki sesuatu yang lebih tapi tidak mau kerja keras. Apalagi kalau tadi peluangnya ada. Peluangnya ada, akalnya masih dimikir, wah kalau nggak milih korupsi, suwe iki sugih, ya kan? Kalau tidak milih korupsi, tidak akan punya kita. Nah, jadi dari semua yang terjadi tadi, ya, untuk menyelesaikan korupsi di masyarakat, ayo kita didik anak-anak didik kita. Gus Wit ini kan dosen, ya. Dosen itu kan pendidik. Kita jangan hanya mengajar, tapi mendidik pada anak-anak didik kita tidak melakukan korupsi. Seperti contoh aja lah, saya akan kritik di diri kita sendiri. Ya. Kita ngajar sering terlambat, ya termasuk korupsi lah, ya. Itu ya, ngajarnya terlambat, kan? Tapi gajinya kan penuh. Atau kita ngajar, sebenarnya kita ngajar 2 SKS itu berarti 50, 100 menit. Sudahkah kita selalu mengajar pas 100 menit atau lebih? Nah, jadi ini kadang-kadang anak didik kita juga akan nyontoh. Oh, dulu pada saat dosen saya mengajar 100 menit, ya hanya 100 menit ngajarnya hanya 80 menit. Ya, saya kalau bisa ngajarnya hanya 60 menit. Gitu. Jadi itu hal-hal yang tadi, makanya kuncinya di dunia pendidikan. Sosialisasi itu bagus, tapi harus ini dididik sejak dini mungkin. Kalau perlu adalah sejak di dalam kandungan, Gus Wit, ya. Besok kalau jadi lahir jadi orang pinter, sekolah, gitu kan, tidak boleh korupsi, ya. Gitu. Ini ada Mas Himawan Estu ini pas kelihatan di depan sekalian. Jadi hal yang seperti inilah yang harus kita gelurakan dimulai dari dunia pendidikan tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Bahwa korupsi ini merupakan penyakit ya, yang sudah seperti virus. Apalagi sekarang ini dalam masa pandemi. Virus tidak kelihatan tapi merusak sendi-sendi negara kita, sendi-sendi perekonomian yang akhirnya kalau kita runut terus melanggar HAM. Yang pertama, saya ingin kita semua meletakkan pada kerangka dasar di dalam Undang-Undang Dasar. Ya, apa sih tujuan kita bernegara? Dan ketika tujuan bernegara itu dihimpun dalam wadah bernama Republik, maka itu berarti kepentingan bersama itu harus diurus. Karena itulah tujuan bernegara itu adalah mewujudkan kebajikan-kebajikan bersama. Nah, salah satu kebajikan bersamanya itu adalah memajukan kesejahteraan umum, yang mana peran itu sebenarnya diletakkan pada entitas yang bernama negara yang dijalankan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kalau kita bicara korupsi, pasti bicara tentang kekuasaan. Kenapa kekuasaan? Karena kekuasaan itulah yang mampu menghimpun berbagai sumber daya. Tidak hanya soal uang, tapi juga soal properti, soal aset, penguasaan sumber daya alam, dan seterusnya. Nah, cara-cara perolehan sumber daya yang dihimpun oleh kekuasaan ini yang rentan terhadap praktek-praktek korupsi. Nah, karena itu, maka apa sih sebenarnya yang harus bisa kita lakukan? Yang pertama, bahwa pasti yang namanya korupsi itu pada negara yang tidak demokratis. Ya, kenapa begitu? Karena pasti ada upaya-upaya untuk menghalangi akses, tidak terbuka, tidak transparan, dan dalam banyak aspek orang tidak dijamin untuk mengeluarkan pendapat, melaporkan, dan sejenisnya terhadap praktek-praktek korupsi. Karena itu, kalau masih subur praktek korupsinya, maka itu bukan negara yang demokratis. Maka apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Ada dua pendekatan. Tentu ada banyak pendekatan di luar hukum, tapi pada aspek hukum ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan pencegahan, yang kedua adalah pendekatan penindakan. Sebenarnya instrumen hukum kita sudah cukup lengkap. Mau pendekatan pencegahan, ada kewajiban LHKPN ya untuk pejabat negara, ya, ada ombudsman,
ya, ada Komisi Pelayanan Publik dan seterusnya yang dimaksudkan menciptakan praktisis bernegara, layanan publik yang baik dan mencegah korupsi. Pendekatan penindakan, kita sudah ada undang-undang anti korupsi, ya. Maka pendekatan hukum itu bukan satu-satunya pendekatan yang menjamin pemberantasan korupsi, ya. Ada banyak yang tadi sudah diingatkan oleh Prof. Fendi, ada banyak yang tadi sudah diberikan catatan oleh Pak Nafik, ya. Karena itu memberantas korupsi itu bukan perbincangan dan tanggung jawab hukum, tapi tanggung jawab di banyak pihak dalam praktek hidup di komunitas, hidup bernegara, dan seterusnya. Nah, salah satunya tentu pilar dari hal itu semua adalah kita bebas membincangkan hal-hal apa yang dilakukan oleh negara yang tidak sesuai. Karena itu forum-forum seperti ini, media massa, ya, elektronik ataupun non elektronik, itu adalah corong bagi kontrol terhadap kekuasaan. Meskipun dalam banyak aspek juga ini bukan sekedar soal perilaku atau tadi yang disampaikan oleh Prof. Fendi, ada proses rasionalisasi, tapi juga sistem. Misalnya yang menyemarakan korupsi itu adalah biaya politik yang tinggi. Pertanyaannya selalu sederhana. Ketika kita masuk pada jabatan-jabatan publik yang itu memerlukan kompetisi, setidaknya misalnya melalui pemilu, pasti diperlukan biaya politik yang tinggi. Pertanyaannya kemudian bagaimana mengembalikan biaya politik itu. Banyak kasus menyebutkan, terutama di kasus-kasus penangkapan kepala daerah, ya, itu tak lepas dari proses politik ini terjadi. Nah, karena itu salah satu catatan saya adalah mengurai benang kusut dari biaya politik yang tinggi itu. Ya. Kalau kita melihat terminologi hukum, tentu berbeda dengan terminologi makna korupsi itu dipakai sebagai bahasa sehari-hari. Karena itulah hukum lalu membedakan. Ada yang namanya suap, ada yang namanya mencuri, ada yang namanya korupsi. Nah, ini tergantung positioning kita melihat ini pada sudut pandang apa. Tapi pesan pentingnya adalah ya kita menghadapi kenyataan. Kenapa kemudian harus ada hari anti korupsi sedunia 9 Desember ini? Karena masyarakat global melalui kesepakatan United Nations Against Corruption itu menyadari bahwa salah satu aspek penting yang menjadi perhatian dari korupsi itu adalah dampaknya terhadap mereka yang punya kerentanan dalam kehidupan. Siapa yang punya kerentanan? Yang paling mudah adalah mereka yang rentan dalam kehidupannya adalah orang-orang miskin. Maka korupsi itu makin memiskinkan, sehingga harus dibalik. Salah satunya kemudian mereka yang korupsi itu harus dimiskinkan. Karena itu kita juga kita bisa menyaksikan beberapa putusan pengadilan yang dimaksudkan untuk memiskinkan koruptor. Korupsi itu ternyata tidak saja membahayakan demokrasi, tidak saja membahayakan generasi saat ini, tapi juga membahayakan generasi yang akan datang.